Hari ini kita akan melanjutkan PA kita mengenai image of God. Kita akan membahas hal ini dalam 2 kali pertemuan dan ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, sehingga kami masih ada sampai dengan hari ini. Tuhan yang mengetahui segala pergumulan kami masing-masing, tetapi terima kasih Tuhan memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menyegarkan jiwa kami. Dan hari ini kami pun siap mendengarkan firman Tuhan, tetapi siapakah hamba-Mu ini Tuhan tidak berlayak dan tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan yang memanggil, Tuhan berjanji akan terus menyertai. Maka berikanlah kami firman pada hari ini, berikan pada hamba-Mu firman, berikan kepada hamba-Mu kuasa, dan biarlah semua yang mendengar dan termasuk hamba-Mu ini dapat kembali dikuatkan untuk berjalan di dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai image of God. Kenapa kita penting untuk mengetahui apa itu makna image of God? Nah, kita sebagai manusia, Bapak Ibu, ada sebagian orang yang sangat-sangat aware dengan kelemahan mereka. Kalau misalnya kita sangat-sangat sadar dengan segala kelemahan kita bisa jatuh di dalam membenci diri kita dan kita tidak menghargai diri kita. Apalagi kalau misalnya siapa nilai kita itu ditentukan oleh nilai kita dari dunia ini, mungkin kita bisa kecewa dengan diri kita dan lebih parah lagi adalah kita kecewa dengan Tuhan. Jika kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan anugerah Tuhan dalam hidup kita, kecewa dengan diri kita, kenapa saya harus seperti ini? Maka bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Bukankah kita harus ada ucapan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, dan kekuatan yang berasal dari Tuhan sehingga kita dapat berdiri tegak dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu, kita juga bisa salah menilai kita. Kita menilai diri kita berdasarkan keunggulan kita. Tetapi keunggulan kita itu standarnya dari siapa? Apakah dari firman Tuhan? Tidak, dari diri kita sendiri dan mungkin dari pengakuan orang lain kepada kita. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, ada banyak basa-basi di dalam dunia ini, bukan? Termasuk saya sebagai hamba Tuhan pun ada banyak basa-basi Bapak Ibu. Banyak pujian, tapi itu ya basa-basi ya. Nah, tapi jangan terhanyut oleh basa-basi dunia ini, bukan? Jangan terhanyut juga oleh semua caci maki dunia ini. Tetapi kita harus firm di dalam Tuhan siapa kita. Karena kita akan menghadap Tuhan dan itu adalah nilai kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, jika kita mengerti siapa kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, kita dapat memperlakukan diri kita dengan baik. Kita dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Dan kita juga mengerti Bapak Ibu, siapa kita di dalam alam semesta ini. Alam semesta ini begitu luas dan manusia silih berganti Bapak Ibu. Sekarang saya masih lumayan kuat, lumayan sehat. Mungkin tunggu beberapa tahun lagi rambut saya akan mulai memutih dan tenaga saya sangat menurun. Dan mungkin saya akan meninggal dan meninggalkan dunia ini. Tetapi apakah kita tidak berharga karena kita hanyalah sementara di dalam dunia ini? Apakah kita tidak berharga karena kita hanyalah identitas kecil di dalam dunia ini? Maka hari ini kita akan merenungkan mengenai firman Tuhan kita sebagai image of God. Sehingga kita dapat memandang diri kita dengan tepat. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ketika Tuhan memberikan firman Tuhan dari kitab Kejadian ini dituliskan oleh Musa di dalam konteks mereka baru keluar dari Mesir.
Dan konteks budaya di Mesir adalah yang menjadi gambar Tuhan adalah raja. Raja atau Firaun adalah gambar dari yang maha kuasa yang mereka sembah, sedangkan masyarakat yang banyak itu melayani raja. Hanya Firaun yang menjadi representatif dari yang maha kuasa. Nah, dari sini kita sudah melihat Bapak Ibu, siapa yang menjadi representatif dari yang maha kuasa, dia memiliki keunggulan di dalam dunia ini dan dia memiliki kehormatan dari dunia ini. Kalau misalnya Firaun yang menjadi representatif dari ilah yang mereka sembah, nah buktinya apa? Buktinya Firaun adalah Firaun, raja di Mesir, orang yang sangat dihormati di Mesir. Firaun adalah orang yang pintar, memiliki intelektual yang tinggi. Firaun adalah orang yang dihormati. Jadi apa standarnya bahwa kita adalah gambar dari ilah itu sendiri adalah ada standar yang melampaui manusia pada umumnya. Nah, tentu saja hal ini akan mempengaruhi juga orang-orang Mesir, bukan? Dan ini juga mungkin sudah mempengaruhi orang-orang Israel dan sampai sekarang Bapak Ibu ini sudah mempengaruhi kita. Nah, siapa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Mungkin bagi kita adalah orang-orang yang memiliki banyak keunggulan di dalam dunia ini, keunggulan di dalam pemikiran, keunggulan di dalam perkataan yang berhikmat, keunggulan di dalam materi misalnya. Nah, tetapi Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Yang menjadi image of God adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak. Yang menjadi gambar dan rupa Tuhan adalah Bapak Ibu semua manusia. Asal itu manusia, dia adalah gambar dan rupa Tuhan. Nah, bagaimana dengan, minta maaf Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang cacat misalnya, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka pun adalah image of God. Mungkin pertemuan kedua akan kita bahas mengenai hal ini. Nah, hari ini kita akan melihat dari kitab Kejadian Bapak Ibu, kita banyak belajar dari kitab Kejadian hari ini. Nah, manusia adalah image of God. Kita sebagai gambar dan rupa Tuhan. Nah, kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, ini dimulai dari siapa Tuhan Bapak Ibu. Kita sebagai image of God, gambarnya Tuhan, ini dimulai dari siapa Tuhan. Karena siapa Tuhan ini akan menjadi peta teladan manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu bukan ide yang kosong. Ketika Tuhan berkata, saya bacakan kepada Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27 saya loncat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Menurut gambar Allah. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu, dia berkata, menurut gambar Allah. Kalau dikatakan menurut gambar Allah, Allah sudah ada bukan? Ketika Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar Allah. Allah itu sudah ada Bapak Ibu. Nah, Allah sudah ada. Allah seperti apa yang sudah ada? Allah seperti apa yang sudah ada? Dan Allah seperti apa yang menjadi pattern, peta, manusia akan diciptakan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak meraba-raba. Bukan ide yang kosong, Tuhan masih mikirin nanti manusia ini kita diciptakan, dia seperti apa, karakternya seperti apa yang dia kerjakan. Nah, arahannya mau kemana? Seperti apa mereka? Ngapain mereka?
Itu semuanya sudah jelas Bapak Ibu. Patternnya sudah ada. Nah, Tuhan sudah ada dan kita akan dijadikan segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam teologi ada dikatakan kita akan digambarkan menjadi segambar dengan Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar, menurut gambar Allah. Tidak pernah diciptakan menjadi Allah Bapak Ibu. Hanya segambar menurut gambar Allah. Mari kita menciptakan manusia menurut gambarnya, gambar Allah. Jadi tidak pernah menjadi Allah. Meskipun kita diciptakan menurut gambar Allah, tidak semua atribut Allah itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Ada atribut Allah yang mungkin diberikan kepada kita karena kita segambar dengan Allah, tetapi ada atribut yang tidak akan pernah Tuhan berikan kepada kita. Contoh atribut yang tidak akan pernah diberikan kepada kita adalah Allah itu Maha Kuasa. Nah, kita tidak akan pernah Maha Kuasa, Bapak Ibu. Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Hadir, dan selanjutnya. Atribut-atribut ini Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Tetapi ada atribut yang Tuhan akan berikan kepada kita. Misalnya saja, Allah seperti apa yang menciptakan kita ini? Allah yang baik. Allah yang adil. Nah, ini adalah beberapa atribut yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, petanya itu sudah ada, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi peta teladan kita. Jadi patternnya sudah ada. Bukan ide yang kosong, sudah ada real manusia itu maunya Tuhan seperti apa. Seperti gambar dan rupa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, identitas ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, ini adalah pemberian dari Tuhan. Bukan setelah kita bekerja, bukan setelah Tuhan menciptakan kita dan Tuhan lihat, wow hebat sekali ya si Adam. Wah kalau hebat begini, mari kita sebut dia sebagai image of God. Tidak Bapak Ibu. Sebelum Adam bekerja, sebelum Adam melakukan apa-apa, Tuhan sudah memberikan mereka identitas adalah image of God. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya, kalau misalnya kita lihat ke belakang Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan berkata baik. Ayat 10 misalnya, Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia adalah Tuhan yang sempurna dan ciptaannya itu adalah sempurna Bapak Ibu. Nah ada yang bertanya kenapa ya babi itu kalau misalnya jalan nunduk. Nah ini lelucon ya Bapak Ibu karena dia malu menjadi anak babi. Nah tetapi babi menurut kita bagus atau tidak bagus babi, tetapi demikianlah Tuhan menciptakan babi yang sempurna sebagai ciptaan. Jadi semua ciptaan Tuhan itu adalah sempurna dan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memilih manusia menjadi gambar dan rupa Tuhan. Tuhan memilih manusia menjadi gambar dan rupa Tuhan, dan manusia ini akan memancarkan siapa Tuhan di dalam dunia ini dan menjadi wakilnya Tuhan di dalam dunia ini untuk memelihara dunia ini. Nah, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa Tuhan,
Siapa Tuhan? Ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan, ini sebelum manusia bekerja. Sekarang kita lihat ketika Tuhan menciptakan Adam. Adam diciptakan, ini langsung adalah gambar dan rupa Tuhan. Image of God. Begitu Adam ada, dia adalah gambar dan rupa Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Adam di dalam hatinya, Bapak Ibu? Adam ini punya rasio. Adam ini punya kehendak. Adam ini punya daya kreativitas. Adam ini punya hati. Nah, ini semuanya Tuhan sudah sebut sebagai image of God. Tetapi apakah Adam langsung tahu apa fungsi dia sebagai image of God, Bapak Ibu? Tidak, bukan. Adam diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan, dan Tuhan datang kepada Adam memberikan perintah kepada Adam. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, Bapak Ibu, Hawa belum ada, Tuhan memerintahkan kepada Adam. Tuhan berkata, 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, jadi Adam sebagai image of God yang sudah diperlengkapi dengan rasio, kehendak, daya kreativitas dan hati ini belum sempurna, Bapak Ibu. Tuhan harus memberikan firman Tuhan kepada Adam. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan firman Tuhan kepada Adam, tetapi Tuhan sendiri datang kepada Adam. Di sini ada relasi antara Adam dan Tuhan. Ada relasi antara Adam dengan Tuhan. Adam bergantung mutlak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata apa itu manusia? Manusia itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Buktinya apa? Buktinya manusia itu punya daya kreativitas yang tinggi. Coba lihat alam semesta ini, Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah demikian indah. Tetapi Bapak Ibu, Adam setelah selesai Tuhan ciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan, ini tidak cukup menjadi image of God. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam setelah diciptakan akan berjalan sendiri dan melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia harus berelasi dengan Tuhan dan bergantung mutlak dengan Tuhan. Nah, jadi yang ketiga Bapak Ibu, sebagai image of God ini adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi meskipun kita gambar dan rupa Tuhan, kita harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Bergantung mutlak dan relasi yang intim dengan Tuhan. Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Adam belum jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Masih fresh from the oven. Baru saja Tuhan ciptakan, sempurna. Tetapi dia harus bergantung kepada Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perlu kehadiran Tuhan, perlu firman Tuhan. Nah, sebagai gambar dan rupa Tuhan, image of God, kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan Adam dan Hawa, tadi kita sudah lihat Bapak Ibu, Adam ketika diciptakan sudah ada otak. Adam ketika diciptakan sudah ada kehendak. Adam ketika diciptakan sudah ada keinginan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu,
Kejadian 2 ayat 9. Lalu Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan berkata, kita akan memberikan kepada Adam buah-buahan yang menarik dan baik untuk menjadi makanan mereka. Seperti apa buah yang dimakan oleh Adam adalah yang menarik dan yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan berkata kepada Adam, Adam, semua buah-buahan dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ada banyak jenis buah di dalam Taman Eden Bapak Ibu. Berarti Adam sudah bisa memutuskan bagi dirinya hari ini dia mau makan apa. Kenapa hari ini Adam pilih makan durian misalnya Bapak Ibu? Karena bagi Adam durian itu menarik dan dia lagi pengen makan durian. Besoknya atau sebentar lagi Adam mau makan apa? Misalnya mau makan buah jeruk. Kenapa dia mau makan buah jeruk? Sudah ada pertimbangan di dalam kepalanya bukan? Kalau misalnya Adam tidak tahu mana yang menarik, kalau misalnya bagi Adam semua menarik, semua baik, saya rasa perkataan Tuhan ini tidak ada artinya bukan? Pasti Adam sudah ada pemikiran di dalam kepalanya, sudah ada mengolah data di dalam kepalanya, hari ini dia mau makan apa. Apa yang menarik bagi dia hari ini untuk dimakan, apa yang mau dia makan hari ini. Sudah ada keinginan, sudah tahu mana yang menarik, mana yang tidak menarik Bapak Ibu. Dan sebagai image of God, Bapak Ibu, sebagai image of God, Adam juga punya keinginan dan kebutuhan. Adam di Taman Eden sebagai image of God yang sempurna, sebagai ciptaan yang ditempatkan di dalam Taman Eden, Bapak Ibu, dia bukan tidak punya keinginan, dia bukannya tidak sadar, dia ada kekurangan. Mari kita coba lihat Bapak Ibu ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Saya bacakan kepada kita semua Bapak Ibu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu, Adam sadar dia ada kekurangan dan dia ada keinginan dan dia ada kebutuhan, yaitu penolong yang sepadan Bapak Ibu. Nah, dari mana datangnya keinginan ini? Dari Tuhan sendiri bukan? Tadi kita sudah berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan, image of God. Nah, Tuhan berkata dan Tuhan membentuk manusia, ini adalah image of God. Tapi karya Tuhan di dalam manusia itu belum selesai bukan? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, keinginan itu belum ada di dalam hati Adam mula-mula bukan? Awalnya dia tidak sadar dia perlu penolong yang sepadan. Kemudian Tuhan memberikan dia hewan-hewan untuk diberi nama. Kenapa dia memberi nama hewan-hewan? Karena Tuhan perintahkan dia memelihara taman dan memberi nama hewan. Itu firman diberikan oleh Tuhan, tidak built-in di dalam Adam ketika Adam diciptakan. Jadi Adam sebagai image of God tanpa firman Tuhan tidaklah sempurna. Dan Adam sebagai image of God tidak pernah terlepas dari Tuhan dan firman Tuhan.
Nah, sekarang Tuhan sudah memberikan perintah, dia melakukan perintah Tuhan, kemudian Tuhan menanamkan dalam hati adanya keinginan dan kebutuhan. Dan Adam sadar dia perlu penolong yang sepadan. Nah, Bapak Ibu, Adam sadar dia perlu penolong yang sepadan. Tadi kita sudah lihat bahwa Adam ini punya otak, Bapak Ibu. Dia punya otak, dia bisa memberi nama hewan. Dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia tahu mana yang menarik, mana yang baik. Dia bisa menilai hewan-hewan itu, Bapak Ibu. Dia bisa menilai kelinci seperti apa, dia bisa menilai anjing seperti apa, dia bisa menilai badak seperti apa. Tetapi dia tidak ada kepikiran mengambil penolong yang sepadan itu dari hewan-hewan, bukan? Tetapi dia menunggu dari Tuhan bagaimana Tuhan menggenapkan keinginan dan kebutuhannya dia. Jadi Adam di Taman Eden sebagai manusia yang ciptaan yang sempurna, Bapak Ibu, ada keinginan, ada kebutuhan, tetapi dia menunggu dari Tuhan. Jadi Adam sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita pun ada keinginan, ada kebutuhan. Kenapa ada keinginan dan ada kebutuhan itu? Itu dari Tuhan juga. Nah, meskipun kadang-kadang kita ada keinginan dan kebutuhan mungkin yang berdosa, itu karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ada keinginan dan kebutuhan, tetapi dia menyerahkan keinginan dan kebutuhannya ini kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang menjawab. Jadi Adam di Taman Eden ada pergumulan, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Ini adalah anugerah yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Anjing pun adalah ciptaan Tuhan, tetapi anjing bukanlah gambar Tuhan. Manusia ciptaan yang paling mulia, tetapi manusia juga punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Semakin besar anugerah, semakin besar tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita lihat apa tanggung jawab manusia kepada Tuhan di dalam Kejadian 3, Bapak Ibu. Mari coba kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Apa yang Tuhan katakan kepada Adam? Tuhan berkata apa? Ayat 16 dan 17 saya bacakan. Tuhan berkata kepada Adam, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Nah, kalau misalnya tidak melakukan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, hukumannya adalah mati, Bapak Ibu. Nah, kira-kira Adam tahu nggak sih apa itu mati? Ada yang menafsirkan, Bapak Ibu, Adam belum tahu apa itu mati karena belum ada hewan yang mati. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu, Adam tahu atau tidak tahu apa itu mati, tapi mereka tahu mati adalah hal yang mengerikan dan harus dihindari. Tahu dari mana? Ayat yang Kejadian 3 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Apa yang menjadi perkataan iblis? Perempuan itu berkata kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba, nanti kamu mati. Nanti kamu mati." Nah, tetapi ular berkata apa? "Sekali-kali kamu tidak akan mati." 3 ayat 4, tidak akan mati. Nah, jadi Bapak Ibu, Adam dan Hawa di Taman Eden sebenarnya mereka sudah tahu, Bapak Ibu, sudah tahu apa itu yang baik dan tidak baik. Adam di Taman Eden itu sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang baik adalah lakukan perintah Tuhan.
lakukan perintah Tuhan. Apa yang tidak baik? Yang tidak baik adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi di Taman Eden sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dia sudah tahu tidak semua hal bisa mereka lakukan. Mereka sudah tahu apa yang bisa mereka lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang dikerjakan oleh Adam di Taman Eden, Bapak Ibu? Memelihara taman, bukan? Memelihara taman dan memberi nama hewan. Adam di Taman Eden kerjanya tidak menghitung jumlah buah di dalam setiap pohon. Itu juga menarik untuk dilakukan, Bapak Ibu. Kira-kira pohon ini jumlah buahnya berapa? Ada berapa jenis buah ya di Taman Eden? Ada berapa jenis buah ya yang warna buahnya warna kuning? Ada berapa jenis buah ya yang buahnya warna ungu? Ada berapa jenis buah ya yang buahnya warna merah? Adam tidak melakukan itu, bukan? Apa yang menjadi fokus utama Adam adalah melakukan perintah Tuhan untuk memberi nama hewan. Apa yang harus dilakukan, apa yang baik untuk dilakukan adalah lakukan perintah Tuhan. Apa yang tidak boleh dilakukan adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi di Taman Eden, Bapak Ibu, Adam sebenarnya sudah tahu bahwa hukuman kematian ini adalah mengerikan. Tetapi iblis berkata apa? Kamu tidak akan mati. Gak usah takut, itu cuman gertak sambal. Tuhan itu bohong, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu itu bukan hanya gambar dan rupa Tuhan, bukan hanya image of God, tetapi kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Manusia itu ciptaan. Kita hanyalah gambar dan rupa Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Adam menindas kebenaran. Apakah Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh ke dalam dosa karena tidak kenal siapa Tuhan? Apakah Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh ke dalam dosa apakah karena tidak tahu apa perintah Tuhan? Mereka bergaul akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan datang, Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Dan Adam dalam posisi yang sangat nyaman di Taman Eden, Bapak Ibu. Taman. Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan juga bisa menciptakan hutan belantara, Tuhan juga bisa menciptakan padang gurun dan padang rumput. Tetapi Tuhan menempatkan Adam di taman. Nah, kalau misalnya dikatakan taman, Bapak Ibu, apa yang tersirat di kepala kita? Apa yang tersirat di kepala kita adalah tempat yang sangat indah. Dan Adam sudah menikmati banyak sekali berkat Tuhan. Maaf Bapak Ibu, ada banyak sekali berkat Tuhan yang sudah Adam terima di Taman Eden. Siapa itu Tuhan? Adam tahu. Apa perintah Tuhan? Adam tahu. Apa hukumannya? Adam tahu. Tetapi Bapak Ibu, manusia berdosa menindas kebenaran firman Tuhan. Adam yang tahu dan kenal Tuhan saja Bapak Ibu bisa jatuh di dalam dosa. Apalagi kalau misalnya kita tidak tahu siapa Tuhan dan tidak tahu perintah Tuhan. Apakah mungkin melakukan kehendak Tuhan? Nah, jadi hari ini Bapak Ibu kita sudah melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, patternnya itu sudah ada yaitu Tuhan sendiri. Dan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan, itu tidak langsung berjalan sendiri.
dan tidak pernah otonom dari Tuhan. Sebagai gambar dan rupa Tuhan, itu artinya manusia bergantung mutlak kepada Tuhan dan Tuhan akan terus berelasi dengan manusia. Bahkan di dalam Taman Eden kita lihat di dalam perjalanan hidup Adam bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan Adam keinginan dan kebutuhan akan penolong yang sepadan. Dan di dalam Taman Eden sebenarnya Adam sudah tahu apa itu yang baik dan yang jahat. Yang baik adalah melakukan perintah Tuhan, yang jahat adalah melanggar perintah Tuhan. Yang boleh adalah makan buah-buahan, yang bukan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang tidak boleh dilakukan adalah hal yang satu, yaitu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan anugerah menuntut tanggung jawab manusia. Kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, Bapak Ibu, kita adalah gambar dan rupa Tuhan, itu adalah sangat istimewa. Tetapi kalau kita gagal dengan anugerah ini, gagal mengemban anugerah kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, hukumannya adalah mati, Bapak Ibu. Apa itu kematian? Itu adalah penghukuman yang kekal, bukan? Kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu, anjing misalnya ya, anjing itu jalan-jalan, ada juga anjing gila, anjing itu juga sifatnya beda-beda, bukan? Ada anjing yang sifatnya itu baik sekali, ada anjing itu yang sifatnya nakal sekali, Bapak Ibu. Tapi mereka mau baik, mau jakal, mau nakal, mereka mati selesai. Tetapi kita tidak, Bapak Ibu. Kita mati tidak selesai. Dulu waktu saya kecil saya bergumul sekali. Kenapa ya Tuhan ciptakan saya sebagai manusia, nanti juga saya mati Tuhan hakimi. Mendingan seperti anjing saya, waktu dia hidup saya sayang-sayang, nanti mati dia selesai. Kenapa saya Tuhan tidak ciptakan saja sebagai anjing? Mati selesai. Tetapi Tuhan mau ciptakan kita sebagai anjing, sebagai manusia, itu kan kedaulatan Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mencintai kita dan memelihara hidup kita dan menyelesaikan masalah dosa kita. Jadi bagian kita bukan menangisi, wah Tuhan memang menjadi image of God itu adalah anugerah, tapi tanggung jawabnya berat sekali. Tetapi itu bukan tangisan kita karena Yesus Kristus sudah menyelesaikannya di kayu salib, bukan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita sebagai peta dan teladan Tuhan. Itu dimulai dari siapa Tuhan. Nah kalau misalnya kita lihat siapa Tuhan. Nah di dalam anugerah karya keselamatan misalnya, Allah Tritunggal itu saling bekerja sama, saling mengasihi dan Allah Anak juga mau menaati Allah Bapa, bukan? Bagaimana relasi Allah Tritunggal? Relasi Allah Tritunggal adalah Allah Bapa mengutus Allah Anak. Dan nanti Allah Anak dan bersama dengan Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus. Jadi mereka adalah tiga-tiganya adalah Allah. Tiga-tiganya Allah, tetapi Allah Anak mau taat kepada Allah Bapa. Bagaimana Allah Anak menyatakan hormatnya kepada Allah Bapa, menyatakan cintanya kepada Allah Bapa dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Allah Anak menggenapkan kehendak Allah Bapa, Allah Anak memuliakan Allah Bapa. Allah Bapa memuliakan Allah Anak. Allah Roh Kudus membawa kita kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, bukan hanya di dalam karya keselamatan Bapak Ibu, di dalam penciptaan Allah Tritunggal juga bekerja bersama-sama. Ada yang merumuskan secara ringkas, ada yang bilang Allah Bapa ini pencipta. Allah Anak ini adalah juru selamat. Tetapi Bapak Ibu kita tahu tidak sesimpel ini juga, bukan? Memang Allah Anak adalah juru selamat, tetapi karya keselamatan kita tetap karya Allah Tritunggal. Begitu juga dengan ketika kita berkata Allah Bapa adalah pencipta, ini tidak sesimpel ini, bukan? Karena kalau misalnya kita lihat Kejadian 1
ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi dan berfirmanlah Allah. Jadi penciptaan itu sebenarnya karya Allah Tritunggal juga, tetapi hari ini kita tidak bahas. Tetapi Bapak Ibu, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, relasi Allah Tritunggal adalah relasi yang saling mengasihi. Maka ketika Tuhan menciptakan kita sebagai image of God, gambar dan rupa Tuhan, relasi apa yang Tuhan inginkan dari kita sesama manusia? Saling mengasihi. Relasi apa yang Tuhan inginkan dari relasi manusia dengan Tuhan? Adalah relasi yang mengasihi. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu. Kita lihat lagi tadi bahwa Allah Anak mau taat kepada Allah Bapa. Saling mengasihi dan ada ketaatan. Allah Anak memuliakan Allah Bapa. Nah, kenapa Allah Anak mau memuliakan Allah Bapa dan kenapa Allah Bapa memuliakan Allah Anak? Kenapa mereka saling memuliakan satu dengan yang lainnya? Karena mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya dan ada kepercayaan. Saling percaya bahwa adanya kasih itu. Saling percaya bahwa mereka saling memuliakan. Dan Bapak Ibu, inilah relasi yang Tuhan inginkan dari kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menaati Tuhan. Jadi kita sebagai gambar dan rupa Tuhan itu turun dari bagaimana relasi Allah Tritunggal yang saling mengasihi, saling memuliakan, saling percaya satu dengan yang lainnya, bukan saling curiga siapa yang merebut kemuliaan dan kekuasaan, dan adanya ketaatan. Inilah relasi kita juga dengan Allah Tritunggal, apalagi kita ini adalah ciptaan Bapak Ibu. Mereka saja saling mengasihi, mereka saja saling memuliakan. Nah, apalagi kita yang cuma ciptaan Tuhan, yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Nah, ada ordo di dalam karya penebusan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa kita ada ordo juga di dalam dunia ini? Nah, kita sebagai gambar dan rupa Tuhan. Manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan? Yang kedua, bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Bagaimana kita mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan ini? Kemudian apa tujuan akhir dari semuanya ini? Tujuan atau motivasi kita dan apa yang menjadi landasan supaya perintah Tuhan ini dapat tergenapi. Nah, mari coba kita lihat Bapak Ibu Kejadian 2 ayat 28. Tadi kita sudah membaca ayat 26 dan 27 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Mereka sebagai image of God, apa yang mereka kerjakan adalah bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkannya, dan berkuasa. Penuhi bumi dan berkuasa atas alam semesta. Dan secara ringkas Bapak Ibu, apa yang mereka kerjakan adalah memberi nama kepada hewan-hewan dan Adam memelihara taman. Nah, manusia sebagai image of God, Tuhan memberikan wewenang sebagai wakilnya. Tuhan adalah memberi nama, ini adalah melambangkan otoritas. Nanti kita lebih bahas lagi setelah ini. Dan dia juga memelihara taman dan berkuasa atas hewan-hewan. Bagaimana mereka melakukan pekerjaan ini Bapak Ibu? Bagaimana mereka melakukan semuanya ini? Ada aturannya dari Tuhan. Ketika Adam melakukan perintah Tuhan ini, dia harus menjaga dirinya taat kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tidak boleh makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana mereka mengerjakan ini semuanya? Ketika Adam memberi nama hewan-hewan Bapak Ibu, dia pasti memberi nama hewan-hewan itu dengan menggunakan otaknya. Kalau misalnya kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika Hawa memberi nama anak-anaknya, itu semuanya ada latar belakangnya Bapak Ibu. Misalnya Kain, Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari pertolongan Tuhan. Kemudian ketika dia mendapatkan anak lagi Set, dia berkata Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Jadi ada latar belakangnya kenapa dia memberi nama itu. Kalau misalnya kita lihat lagi Yakub, kenapa dia diberi nama Yakub? Karena dia memegang tumit saudaranya. Esau, kenapa dia diberi nama Esau? Karena dia berbulu. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama kalau memberi nama itu tidak asal kasih nama. Kenapa kasih nama anjing? Karena bagus, tidak. Kenapa kasih nama Esau? Esau bagus. Artinya apa? Enggak ada. Tidak Bapak Ibu, ketika mereka memberi nama ini melambangkan karakter dari pribadi itu, karakter dari hewan itu, atau latar belakang yang mendasarinya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu ada beberapa orang, misalnya saya tanya, kenapa nama kamu itu? Ya mama kasih nama itu. Kenapa mama kasih nama itu? Karena mama suka. Artinya apa? Enggak ada. Nah tetapi ini tidak berlaku untuk orang-orang di dalam perjanjian lama. Nah kenapa demikian? Saya percaya karena Adam pun ketika memberi nama hewan-hewan, dia bukan sekedar kasih nama hewan. Tapi dia perhatikan hewan itu dan sesuai dengan karakternya dia beri nama. Jadi dia memberi nama hewan-hewan dengan landasan adanya kasih kepada hewan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dan sebelum dia jatuh di dalam dosa, dia melakukan ini semuanya dengan penuh cinta kasih. Dan aturannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuannya Bapak Ibu, apa tujuannya ini semuanya? Manusia menikmati dan memuliakan Tuhan. Menikmati dan memuliakan Tuhan. Tadi sudah kita bahas sekilas Bapak Ibu, apa sih buktinya bahwa kita menikmati dan memuliakan Tuhan? Itu adalah kita taat kepada Tuhan. Apa buktinya Allah anak mencintai Allah Bapa? Waktu PA 1 Yohanes saya sudah bahas, buktinya Allah anak mencintai Allah Bapa adalah dia taat kepada Allah Bapa, melakukan kehendak Allah Bapa. Nah Bapak Ibu, semua tujuan ini kenapa Adam harus mengerjakan perintah Tuhan memberi nama hewan dan memelihara taman? Karena Adam menempatkan dirinya sebagai manusia. Kenapa dia melakukan perintah Tuhan ini? Karena Adam masih menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Adam sebagai manusia, dia taat kepada Tuhan.
Landasannya apa Bapak Ibu? Adam percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Nah, sekarang coba kita lihat. Ketika Adam di Taman Eden memberi nama hewan, apa kriterianya bahwa Adam melakukan perintah Tuhan? Apa kriterianya ketika Adam memberi nama hewan di Taman Eden dan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Adam itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah berapa banyak jumlah hewan dia beri nama dalam 1 jam? Wah, hebat, Adam bisa memberi nama 100 hewan dalam 1 jam. Tidak, Bapak Ibu. Landasannya adalah kriterianya yang pertama, apakah ketika Adam memberi nama hewan itu, dia melakukannya itu karena dia menikmati dan memuliakan Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan. Adam adalah manusia yang harus taat mutlak kepada Tuhan, dan apakah Adam percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika Adam sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Adam bukannya memberi nama di Taman Eden, Bapak Ibu. Ketika Adam mulai meragukan kebaikan Tuhan, ketika Adam mulai menyaksikan apakah Tuhan itu memang baik. Ketika Adam tidak puas dengan dirinya sebagai gambar dan rupa Tuhan dan mau menjadi sama seperti Tuhan, apa yang dia kerjakan? Dia tidak lagi memberi nama, Bapak Ibu. Dia sibuk melihat buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia perhatikan buah itu dan dia berkata, menarik sekali buah ini. Menarik hati. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang paling menarik bagi Adam? Apakah Tuhan? Tidak. Yang paling menarik bagi Adam dan Hawa sekarang adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Adam sekarang fokusnya kepada buah, bukan lagi kepada perintah Tuhan memberi nama hewan? Karena mulainya dari sini Bapak Ibu. Mulainya adalah Adam tidak percaya lagi bahwa Tuhan baik. Motivasi hidup Adam bukanlah menikmati dan memuliakan Tuhan, tetapi dia pengen menjadi sama seperti Tuhan. Maka sekarang Adam tidak taat lagi kepada Tuhan, maka Adam tidak lagi memberi nama, malah makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang kita ditanya, apakah manusia itu sebagai gambar dan rupa Tuhan? Betul. Apa standarnya manusia itu sebagai gambar dan rupa Tuhan? Kalau misalnya kita fokus kepada manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan, karena manusia punya rasio dan daya kreativitas yang tinggi, ini kita sudah masuk di dalam jebakan setan. Karena manusia sebagai image of God itu core yang utama adalah percaya kepada Tuhan, menikmati dan memuliakan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, manusia sebagai ciptaan. Ketika Adam di Taman Eden mulai mencari keinginan dirinya sendiri, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, tetapi menempatkan dirinya sebagai Tuhan, apa itu baik dan jahat itu menurut kacamatanya Adam, bukan lagi dari kacamatanya Tuhan, maka gambar dan rupa Tuhan itu sudah rusak total Bapak Ibu. Rusak total, kenapa? Karena arahannya tidak lagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di dalam alam semesta ini Bapak Ibu,
ada tukang becak. Minta maaf untuk tukang becak ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat tukang becak, dia sudah berpanas-panasan, capek-capek menggayuh becaknya, paling dapat 20.000. Di dalam kacamata manusia yang sangat menekankan rasio dan kreativitas, apakah mereka image of God? Dunia ini menilai manusia berdasarkan rasio dan kreativitas, berdasarkan sumber daya yang mereka punya. Tetapi Tuhan menilai kita Bapak Ibu berdasarkan core utama kita. Apakah tujuan hidup kita menikmati dan memuliakan Tuhan? Apakah kita melakukan semua ini atas landasan percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat tukang becak. Tetapi Bapak Ibu kalau misalnya mereka cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan, kelak di sorga mereka akan mendapatkan tempat yang istimewa, bukan? Begitu juga dengan anak-anak yang cacat misalnya, yang berkebutuhan khusus. Mereka adalah image of God. Mungkin di dalam dunia ini mereka tidak bisa melakukan banyak hal dari kacamata manusia. Mungkin bagi kita dia rasio dan daya kreativitasnya sangat kecil. Tetapi jika mereka percaya kepada Tuhan, kelak di sorga mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka tetap gambar dan rupa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, core kita sebagai image of God adalah relasi kita dengan Tuhan. Ketika relasi kita dengan Tuhan itu kita sudah rusak total. Mari kita coba lihat Bapak Ibu Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 ini juga dicatat di dalam Roma pasal yang pertama pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Saya bacakan Bapak Ibu. Orang bebal berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semuanya telah menyeleweng, semuanya telah bejat dan tidak seorang pun yang berbuat baik. Jadi setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Bapak Ibu, semua manusia itu sudah berdosa. Semuanya sudah rusak total. Natur kita sudah berdosa. Karena natur kita sudah berdosa, maka buahnya pasti adalah dosa. Karena natur kita sudah berdosa, maka pasti kita melakukan tindakan dosa. Pikiran kita pasti berdosa, tindakan kita pasti berdosa. Kenapa pisang menghasilkan buah pisang? Karena dia pisang. Kenapa pohon salak menghasilkan buah salak? Karena dia salak. Kenapa kita berdosa? Karena natur kita memang sudah berdosa. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu. Semua manusia sudah berdosa. Ayat 18, Roma 1 ayat 18. Murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apakah Adam tidak kenal Tuhan? Tahu. Apakah Adam tidak tahu betapa baiknya Tuhan? Tahu. Tetapi Adam menindas pengenalan dia akan siapa Tuhan, dia tindas. Dan keinginan Adam dan Hawa lebih penting daripada siapa Tuhan. Bapak Ibu, Adam tahu siapa Tuhan, tapi dia menindas siapa Tuhan. Kita pun Bapak Ibu, saya pun Bapak Ibu ketika melakukan dosa, saya tahu apa kehendak Tuhan.
Tetapi keinginan saya mengalahkan semua pengenalan saya akan Tuhan. Dan itu seolah-olah Bapak Ibu diperbudak oleh dosa. Setelah kita jatuh di dalam dosa, kita sudah diperbudak oleh dosa. Jika bukan karena anugerah Tuhan, maka kita akan semakin rusak. Tetapi Bapak Ibu, meskipun manusia sudah rusak total, tapi Tuhan masih memberikan rambu-rambu, bukan, supaya manusia tidak rusak serusak-rusaknya. Nah, sebelum sampai di sana Bapak Ibu, sekarang kita sudah melihat bahwa manusia sekarang sudah rusak total. Kenapa manusia sudah rusak total? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Sekarang manusia berdosa bukan lagi menikmati dan memuliakan Tuhan, tapi menikmati dan memuliakan diri. Ketika Adam mengambil keputusan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena bagi Adam buah itu menarik dan dia akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan sampai sekarang keputusan kita di dalam setiap tindakan kita itu banyak hal karena itu menarik bagi kita dan baik bagi kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus juga memimpin hidup kita dan mengingatkan kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau misalnya kita berkata manusia itu dinilai dari daya kreativitasnya itu tidak mungkin Bapak Ibu. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, keturunan manusia itu langsung terbagi dua, bukan? Ada orang pilihan dan tidak dipilih. Dan tidak dipilih. Ada kelompok orang yang akan menjadi penerus anak-anak Tuhan, tetapi ada yang keturunan dari si jahat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Kejadian 4 Bapak Ibu, dari Kejadian 4 ayat yang ke-17. Kejadian 4 ayat 20 misalnya. Saya bacakan, ini adalah keturunan dari Kain. Adam melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Nah, mereka masih punya daya kreativitas Bapak Ibu. Tuhan tidak mencabut kreativitas. Tuhan tidak mencabut rasio kita. Tapi yang menjadi masalahnya adalah arahan dari rasio ini kemana. Apa yang menyatakan bahwa manusia itu sudah rusak total, bukan manusia itu menjadi bodoh. Tetapi manusia tetaplah manusia yang pintar dan punya kreativitas, tetapi arahannya apakah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri. Kemuliaan Tuhan atau diri, ini yang menjadi pertanyaannya. Dan inilah yang akan menunjukkan apakah kita gambar dan rupa Tuhan atau gambar dan rupa Tuhan yang sudah rusak total. Tetapi manusia di dalam dunia ini selalu menekankan apa Bapak Ibu? Manusia dinilai dari rasio dan kreativitas. Bapak Ibu, seringkali ya ada beberapa orang tua yang belum mungkin yang belum lahir baru. Dia berkata kepada anaknya, kamu harus rajin belajar. Kenapa? Kalau kamu nggak rajin belajar, nanti kamu miskin. Nanti hidupmu sengsara. Nanti kamu dihina orang. Kalau miskin itu nanti bisa dihina orang loh.
Jadi kamu mesti rajin belajar, ayo rajin belajar. Tapi di mana posisi Tuhan, Bapak Ibu? Kenapa anak-anak harus rajin belajar? Karena itu adalah tugas mereka. Tugas anak-anak adalah rajin belajar. Tugas orang tua adalah mungkin mencari nafkah. Orang tua bisa gagal, anak-anak juga bisa gagal. Tetapi masing-masing mengerjakan bagian masing-masing. Tetapi kalau kita rajin belajar cuman supaya tidak miskin dan tidak dihina orang, supaya tidak sengsara, Bapak Ibu, ini arahannya kemana sebenarnya? Kepada kemuliaan Tuhan atau kepada diri? Yang penting saya nyaman. Ya, menjadi kaya tidak salah, menjadi miskin juga tidak salah. Tetapi yang penting posisi Tuhan di dalam hidup kita itu di mana. Nah, sekarang kita coba balik lagi sekilas, Bapak Ibu. Kita balik lagi sekilas, jadi jangan menilai manusia itu hanya dari rasio dan kreativitasnya sebagai gambar dan rupa Tuhan. Kalau hanya berdasarkan ini, maka manusia mungkin tidak perlu Tuhan. Karena manusia masih semuanya pintar-pintar, tapi yang menjadi arahannya itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat balik lagi. Tadi kita sudah lihat bahwa Adam Tuhan ciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Adam sebagai gambar dan rupa Tuhan, image of God, tetapi Tuhan masih hadir dalam hidup Adam, bukan? Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Adam, dan Tuhan sendiri masih hadir di dalam hidupnya Adam. Bapak Ibu, image of God ini ketika Adam diciptakan, ini belumlah image of God yang sempurna dalam tanda petik, Bapak Ibu. Ini adalah tetap already but not yet. Apa artinya? Masih perlu penyempurnaan. Bapak Ibu, ketika Adam Tuhan ciptakan dan Tuhan tempatkan di Taman Eden, itu Adam masih mengalami ujian. Ada ujiannya, kalau misalnya Adam lulus dari ujian tidak makan buah, dia akan Tuhan berikan hidup yang kekal. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, Adam belumlah image of God yang sempurna. Tubuh mereka masih bisa, belumlah tubuh kekekalan. Karena nanti kalau lulus ujian, baru Tuhan berikan dia hidup yang kekal. Mungkin kita sedikit loncat Bapak Ibu. Adam di Taman Eden dan nanti Adam di surga itu lebih sempurna yang mana? Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak mengembalikan kita kepada posisi Adam di Taman Eden, tapi melampaui Adam yang ada di Taman Eden. Adam yang ada di Taman Eden ini, Bapak Ibu, Adam di Taman Eden, Adam di Taman Eden ini dia bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Kalau misalnya Adam tidak berdosa, maka Tuhan akan memberikan dia hidup kekal. Tetapi ternyata Adam berdosa. Dan sekarang Bapak Ibu, kita semuanya yang sudah jatuh dalam dosa, kita yang sudah berdosa, ini adalah dalam posisi tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Artinya apa? Kita pasti berdosa. Kenapa pasti berdosa? Karena natur kita sudah berdosa. Buah manggis pasti menghasilkan buah manggis, karena dia manggis. Kita pasti berdosa karena kita naturnya adalah berdosa. Jadi nggak usah kaget. Yang ketiga Bapak Ibu,
Setelah kita mendapatkan darah Yesus Kristus, kita bisa berdosa, kita juga bisa tidak berdosa. Nah, apakah ini posisinya sama dengan Adam? Tidak, Bapak Ibu, karena di sini status kita sudah benar. Status kita sudah status yang benar, tetapi masih dalam proses pengudusan. Tetapi nanti kelak di sorga Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi berdosa. Tidak lagi berdosa. Nah, inilah kesempurnaan image of God ini adalah di sini Bapak Ibu. Saya ulangin lagi ya Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden, posisi Adam itu bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Dan tubuh yang dikenakan oleh Adam itu bukanlah tubuh kekekalan, karena Tuhan berkata apa? Kalau engkau makan, engkau akan mati. Dia bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, Tuhan akan memberikan dia hidup yang kekal. Tetapi Adam jatuh di dalam dosa, maka semua manusia sudah berdosa. Kita pasti berdosa. Tidak bisa tidak berdosa karena natur kita sudah berdosa. Tetapi kita yang sudah di dalam Yesus Kristus, kita masih bisa berdosa dan masih bisa juga tidak berdosa, tapi status kita sudah benar di hadapan Tuhan. Jadi meskipun kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, status kita adalah status orang-orang yang benar. Dan selama di dalam dunia ini, Bapak Ibu, harus rendah hati, pasti kita berdosa. Dosa itu bukan hanya mencuri, dosa itu juga iri hati. Dosa itu juga kurang mengasihi sesama. Dosa itu juga kurang sabar kepada sesama. Dan nanti kelak di sorga kita tidak mungkin lagi berdosa dan tubuh kita juga sudah tubuh kekekalan. Ini adalah image of God yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, Adam di Taman Eden, meskipun Adam jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, ada perkembangan kedewasaan. Ada perkembangan kedewasaan Adam di Taman Eden. Apa buktinya? Sekarang coba kita lihat. Tuhan memberikan Adam anugerah untuk memberi nama hewan. Nah, bukan hanya hewan, Adam pun nanti akan memberi nama wanita. Coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana reaksi Adam ketika pertama kali bertemu dengan Hawa. Reaksi Adam ketika pertama kali bertemu dengan Adam, dia berkata apa Bapak Ibu? Ayat yang 23, Kejadian 2:23. Pertemuan yang pertama, Kejadian 2 ayat 23. Apa reaksi Adam? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Memang ini adalah puisi yang sangat indah Bapak Ibu. Puisi yang sangat indah, dia berkata ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, karena dia diambil dari laki-laki. Siapa itu perempuan? Perempuan itu adalah siapa dia menurut laki-laki. Fokusnya adalah aku. Fokus Adam ketika pertemuan pertama dengan Hawa adalah aku. Memang ini puisi yang bagus sekali Bapak Ibu, tetapi coba lihat. Inilah dia tulang dari tulangku, dari daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Siapa Adam? Ini cuma dinilai dari siapa dia, dari kacamataku. Tetapi Bapak Ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, awalnya manusia harus memberi nama hewan, sekarang manusia bukannya memberi nama hewan,
tetapi dia sibuk melihat buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia lihat dan itu menarik hati dan dia tidak lagi memberi nama. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan memberikan anugerah kepada Adam, sekarang Adam kembali melakukan pekerjaannya memberi nama, Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat yang kedua, Adam memberikan nama kepada Hawa. Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20, apa yang menjadi perkataan Adam? Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa menjadi ibu semua yang hidup. Bapak Ibu, mana lebih istimewa? Tulang dari tulangku, dari daging-dagingku, atau ibu dari semua yang hidup? Ibu dari semua yang hidup. Kalau ini cuma terkait aku, tetapi ini terkait dari kehendak Tuhan memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Tuhan, mengenai kerajaan Tuhan. Apa posisi Hawa di dalam rencana agung Tuhan? Apa posisi Hawa di dalam kerajaan Tuhan? Identitas Hawa bukan lagi tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Identitas perempuan, Adam, tidak hanya melihat Hawa, siapa dia bagi Adam. Tetapi sekarang Adam bisa melihat identitas Hawa, siapa dia di dalam rencana Tuhan yang besar, di dalam kehendak Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Dia akan menjadi ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup. Istimewa sekali bukan Bapak Ibu? Hawa bukan istimewa saja di mata Adam, tetapi memang posisi Hawa sangat istimewa, ibu semua yang hidup. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga sudah melihat bukan bahwa Adam pun semakin dewasa. Semakin dewasa meskipun dia sudah jatuh di dalam dosa, ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Adam semakin dewasa. Bapak Ibu, jika Adam ada progres di Taman Eden, bagaimana dengan kita? Jika kita mengakui bahwa Adam sebagai image of God, ini adalah progress already but not yet, bagaimana dengan kita? Jika kita berkata kita pun adalah image of God, kita juga di dalam proses. Nah, bagaimana kita di dalam proses ini, Bapak Ibu? Apakah kita mengejar kegenapan dan kepenuhan kita sebagai image of God atau tidak? Nah, bagaimana kita mengejar progres ini sebagai image of God? Ini tidak bisa sendiri, bukan? Tadi Tuhan sudah menciptakan Adam dengan daya rasio, kreativitas, ada keinginan, ada kemauan, tetapi Bapak Ibu ini tidak cukup, bukan? Tuhan harus hadir dalam hidup Adam dan Tuhan memberikan firman Tuhan kepada hidup Adam. Dan ketika kedua hal ini, Adam tidak lagi taat kepada Tuhan, Adam tidak lagi menghargai Tuhan,
Adam tidak peduli lagi kepada Tuhan, maka Adam menjadi image of God yang sudah rusak total. Ini jika hanya ada ini saja Bapak Ibu, ini adalah image of God yang rusak total. Manusia hanya punya rasio, kreativitas, keinginan. Ini adalah gambar dan rupa Allah yang rusak total. Tetapi image of God yang Tuhan kehendaki adalah kita bergaul dengan Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu. Adam dan Hawa tahu firman Tuhan, tahu siapa Tuhan, tetapi dia menindas dan lebih peduli akan keinginan diri. Bapak Ibu, semua manusia sudah rusak, tetapi tidak semua manusia Tuhan pulihkan. Semua manusia di dalam dunia ini punya rasio dan punya kreativitas, tetapi tidak semua manusia Tuhan mau bergaul dengan mereka. Tidak semua manusia Tuhan berikan anugerah keselamatan, Bapak Ibu. Dan tidak semua manusia Tuhan pimpin. Memimpin manusia berdosa itu tidak gampang. Tetapi kita umat pilihan Tuhan, Roh Kudus mau memimpin kita. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menghargai Tuhan dan firman Tuhan? Kalau misalnya kita bukan umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu mau kejar sepanjang apapun ini tidak bisa. Kalau kita bukan umat pilihan Tuhan, ini tidak bisa menjadi milik kita. Ini hanya bisa menjadi milik kita jika kita adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan masih mempercayakan dirinya dan firman Tuhan kepada kita. Jadi siapa itu image of God? Jangan terkecoh dengan rasio, kreativitas, keinginan, ini semuanya nothing. Ini hanya akan membawa kita tanpa Tuhan, rasio sepintar apa, kreativitas sebagus apa, ini semuanya nothing dan sia-sia. Tetapi sesederhana apapun hidup kita, jika kita hidup di dalam Tuhan, itulah yang luar biasa Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, di dalam Taman Eden, Adam melakukan 3 fungsi, Bapak Ibu. Kita balik lagi 3 fungsi Adam sebagai image of God di Taman Eden. Dan 3 fungsi manusia yang juga masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Image of God ini sebagai menjalankan fungsi raja. Yang kedua, menjalankan fungsi nabi. Yang ketiga menjalankan fungsi imam. Nah, sekarang kita lihat dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini adalah peran Adam sebagai nabi. Maaf Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ini peran Adam sebagai nabi. Sebagai raja ayat 28, sebagai imam Kejadian 2 ayat 15. Mari kita lihat berlahan-lahan Kejadian 2 ayat 28. Nah, sebagai raja apa peran Adam di Taman Eden? 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bertambah banyak dan berkuasa atas binatang, atas dunia ciptaan Tuhan. Ayat taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang dan merayap di bumi. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu,
Adam ketika menjalankan fungsi raja di Taman Eden, berkuasa atas binatang, ini dia jalankan atas dasar kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang apakah manusia masih menjalankan fungsi ini? Apakah manusia masih menjalankan fungsi supaya bertambah banyak? Iya. Tetapi apa? Anak yang lahir di luar pernikahan misalnya, Tuhan ingin manusia bertambah banyak dari mama papa yang sudah mengikat janji di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang tidak, Bapak Ibu. Bisa lahir di luar nikah atau malah lebih mengerikan lagi, dibesarkan di dalam keluarga yang homo misalnya. Padahal wanita punya karakter sendiri, laki-laki punya karakter sendiri, dan anak harus tumbuh normal dan baik jika ada mama dan papa. Tapi kalau duanya laki-laki, Bapak Ibu, dua-duanya laki-laki, anak-anak itu akan menjadi seperti apa? Dan kalau misalnya manusia, anak-anak bertumbuh di dalam keluarga-keluarga yang berpisah, Bapak Ibu. Lahir di luar pernikahan, tumbuh besar tidak tahu siapa papa, tumbuh besar mama menikah lagi, tumbuh besar papa menikah lagi. Ada anugerah Tuhan, tetapi ini bukanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia masih menjalankan peran raja, Bapak Ibu, tapi semuanya sudah rusak total. Tidak lagi untuk kemuliaan Tuhan, tidak lagi dalam caranya Tuhan. Sekarang kita lihat Nabi, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, peran sebagai nabi adalah Adam memberitahu kepada Hawa apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan adalah semua buah dalam taman ini boleh kita makan dengan bebas kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam memberitahukan firman Tuhan kepada Hawa. Sekarang apakah manusia masih menjalankan peran nabi? Masih, Bapak Ibu, tetapi apa yang kita ajarkan kepada generasi kita, apa yang kita ajarkan kepada lingkungan kita, norma-norma dunia ini, bukan? Balik lagi kepada contoh kita ajarkan kepada anak-anak kita, kamu jangan malas belajar. Kalau kamu malas belajar nanti kamu miskin, nanti kamu bodoh, nanti kamu dihina oleh dunia ini. Kita masih mengajarkan ajaran kepada dunia ini, tetapi ajaran apa yang baik menurut kita. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Peran nabi masih dijalankan oleh semua manusia, tetapi sudah rusak total, arahannya salah, dan yang diberitakan bukan firman Tuhan, yang diberitakan adalah kehendak kita dan apa yang menyenangkan hati manusia. Yang ketiga, peran sebagai imam, Bapak Ibu. Imam, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Nah, sekarang manusia juga masih memelihara alam semesta ini, bukan? Tetapi kenapa kita pelihara lingkungan kita supaya tidak banjir? Kalau banjir saya repot. Kita masih memelihara alam semesta ini, tetapi semua arahannya adalah aku, apa yang menyenangkan hatiku, apa yang baik bagiku, bukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita masih menjalankan peran kita, tetapi semuanya sudah rusak total, bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kesimpulannya adalah manusia berdosa, image of God yang sudah berdosa adalah masing-masing melakukan apa yang mereka pandang baik. Ulangan 12 ayat 8, saya bacakan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Ulangan 12 ayat 8. Ini adalah gambaran kita semuanya sebagai manusia berdosa. 12 ayat 8. Jangan kamu melakukan apapun yang
yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang baik. Apa yang dilakukan oleh manusia berdosa adalah berbuat yang dipandang baik. Musa sudah menyatakan bahwa jangan melakukan, jangan bertindak berdasarkan apa yang kamu pandang baik. Dan ini akan terus berlanjut di dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu. Mari saya bacakan kepada kita Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman ini tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Berbuat menurut pandangan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia hanya berbuat apa yang baik menurut pandangan mereka. Terus berlanjut pada zaman hakim-hakim dan terus berlanjut pada masa sekarang ini. Padahal manusia diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik. Nah, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 ayat 6 dan Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan dari Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini Tuhan katakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih menyatakan kita adalah gambar Tuhan, tetapi ingat kita adalah gambar Tuhan yang sudah rusak total. Sekarang kita lihat lagi Yakobus 3 Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ayat 9 sampai dengan 10 saya bacakan ayat 9 saja. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu, jika kita gagal, jika kita berdosa, jangan membenci diri kita. Karena kita adalah memang gambar dan rupa Tuhan yang sudah rusak. Tetapi ingat, kita adalah gambar dan rupa Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan. Tuhan sudah hadir lagi di dalam hidup kita, Tuhan sudah memimpin lagi hidup kita, dan Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan. Kalau pengen hidup kita dipulihkan sebagai gambar dan rupa Tuhan, hargailah Tuhan dan firman Tuhan. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu adalah istimewa dan pattern kita adalah Tuhan, maka kejarlah pembaharuan hidup kita sebagai image of God. Dan jangan hanya menilai manusia dari sumber daya yang mereka punya, Bapak Ibu. Meskipun mereka tukang becak, meskipun mereka orang cacat, siapapun mereka adalah image of God. Dan Tuhan tidak menilai kita berdasarkan apa yang kita punya, berdasarkan dunia ini, tetapi Tuhan menilai kita berdasarkan apakah kita mentuhankan Tuhan di dalam dunia ini. Dan siapa yang akan Tuhan panggil hambaku yang setia? Hambaku yang setia mungkin para tukang becak, mungkin juga Bapak Ibu. Hambaku yang setia mungkin juga orang-orang yang saat ini kita pandang, orang yang berkebutuhan khusus ataupun cacat, meskipun mereka tidak bisa melakukan banyak hal di dalam
kreativitas, tetapi jika mereka memuliakan Tuhan, mereka adalah gambar dan rupa Tuhan, dan kelak di sorga Tuhan akan memulihkan hidup mereka sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan menciptakan kami sebagai gambar dan rupa Tuhan. Kami tahu tanggung jawab kami sedemikian besar karena anugerah Tuhan juga besar. Tetapi kami tidak sendirian di dalam dunia ini, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memimpin hidup kami. Maka meskipun tanggung jawab itu besar Tuhan, kami akan menjalankannya karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.